Pernahkah kamu bertanya-tanya, jika semua yang kita lihat hanyalah bagian kecil dari realitas, di mana sebenarnya kita berada? Penjelajah realita, ini adalah bagian keempat dari teori hierarki dimensi, sebuah konsep yang mengungkapkan bahwa tempat kita berdiri adalah lokasi semua dimensi, terlepas dari apakah kita mampu merasakannya. Bersiaplah untuk memahami ruang dengan cara yang berbeda dari apa yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Semua dimensi berada di tempat yang sama. Bayangkan sebuah kubus kecil, berwarna merah, diletakkan di tengah meja. Lalu, seketika, warnanya berubah menjadi biru. Kubus itu tetap di tempatnya, tak bergerak sedikit pun, tetapi seolah telah memasuki realitas lain. Beginilah cara dimensi-dimensi bekerja. Mereka semua berada di tempat yang sama, tetapi eksistensinya terpisah oleh lapisan-lapisan realitas yang tak kasat mata. Dimensi bukanlah ruang yang terpisah secara fisik, melainkan susunan realitas yang saling menumpuk, seperti lembaran transparan yang tak pernah saling menyentuh. Ketika seseorang berpindah dimensi, ia tidak benar-benar berpindah tempat. Sebaliknya, kesadarannya bergeser ke lapisan lain dari keberadaan yang selalu ada di tempat yang sama. Bagi kita yang hanya mampu mengakses dimensi ketiga, dimensi lain seperti dimensi keempat, kelima, hingga dimensi kekosongan tetap berada di sini, meskipun tersembunyi. Perpindahan dimensi adalah perpindahan perspektif, bukan perpindahan lokasi. Dengan pemahaman ini, semua dimensi, termasuk yang paling misterius, sudah ada bersama kita. Kita hanya belum mampu menyentuhnya. Dimensi tidak bergiliran. Apakah dimensi-dimensi ini bergiliran eksis, seperti malam yang datang setelah siang? Tidak, penjelajah realita. Dimensi-dimensi ini tidak saling menunggu untuk hadir. Mereka eksis bersamaan, berjalan secara paralel, tanpa perlu mengantre atau mengalah. Bayangkan sebuah kota besar dengan banyak lantai gedung yang saling berdiri di tempat yang sama. Setiap lantai adalah sebuah dimensi, mereka semua ada di lokasi yang sama, tetapi kamu hanya bisa berada di satu lantai pada satu waktu. Lantai-lantai lainnya tetap ada, tetap beroperasi, tetapi tidak terlihat atau bisa dijangkau olehmu. Dimensi-dimensi ini seperti lantai gedung itu. Meskipun kita hanya mampu berada di dimensi ketiga, dimensi lainnya terus eksis. Mereka tidak menunggu, tidak bersaing, dan tidak saling menghalangi. Semua eksistensi itu simultan, berjalan bersamaan tanpa saling tumpang tindih. Makna ini menantang gagasan bahwa keberadaan itu linier atau bergantian. Realitas berjalan serempak, dan dimensi-dimensi adalah bagian dari keberadaan paralel yang saling mengisi tanpa saling terlihat. Tidak ada batas di luar alam semesta. Sekarang bayangkan alam semesta ini sebagai sebuah kubus. Dalam pikiran kita, mungkin kita bertanya, apa yang ada di luar kubus itu? Namun dalam teori ini tidak ada luar. Kubus itu mencakup segalanya, semua ruang, semua waktu, semua dimensi, semuanya berada di dalam kubus itu. Tidak ada ruang di luar untuk diukur atau dihuni. Kubus ini adalah batas akhir dari realitas. Bahkan dimensi kekosongan yang tidak memiliki energi berada di dalam kubus ini. Jika seseorang mencoba membayangkan apa yang ada di luar kubus, jawabannya sederhana. Tidak ada apa-apa, tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada keberadaan. Ini berarti semua yang kita kenal, planet, bintang, galaksi, hingga dimensi-dimensi tersembunyi, berada di dalam kubus ini. Tidak ada luar untuk dicapai atau dijelajahi. Alam semesta adalah ruang absolut dan final yang mencakup semua keberadaan yang pernah ada. Siapkah kamu, penjelajah realita, untuk melangkah lebih jauh? Konsep berikutnya akan membawa kita ke dalam gagasan yang bahkan lebih mencengangkan tentang alam semesta sebagai ruang yang tidak memiliki batas. Jangan biarkan rasa ingin tahumu berhenti di sini.
karena rahasia dimensi masih terus menanti untuk diungkap. Alam semesta sebagai ruang untuk semua ruang. Bayangkan, alam semesta ini seperti sebuah kanvas yang tidak memiliki tepi. Kanvas ini bukan hanya tempat kita melukis realitas, tetapi juga ruang yang memuat semua kemungkinan keberadaan. Dimensi kekosongan, dimensi ketiga, dimensi keempat, hingga dimensi lain yang tak terbayangkan, semuanya tertampung di dalam satu kanvas ini. Tidak ada ruang tambahan di luar alam semesta. Tidak ada wadah yang lebih besar untuk menampungnya. Alam semesta adalah ruang absolut yang tidak membutuhkan apapun selain dirinya sendiri untuk ada. Bahkan dimensi yang tidak dapat kita pahami tetap berada di bawah payung besar ini, seperti lapisan-lapisan dalam sebuah bola yang tak pernah keluar dari dirinya sendiri. Makna dari konsep ini adalah bahwa alam semesta tidak memerlukan penjelasan tambahan di luar dirinya. Segala sesuatu yang ada, yang mungkin ada, dan yang tidak akan pernah kita pahami, semuanya berada dalam satu ruang ini, tanpa perlu ekspansi atau tambahan ruang lainnya. Tidak ada pengukuran yang mungkin. Ketika kamu berpikir tentang luas atau jarak, konsep ini selalu membutuhkan batas, titik awal dan akhir. Tapi bagaimana jika alam semesta tidak memiliki batas? Jika tidak ada tepi, maka tidak ada cara untuk mengukur luasnya. Alam semesta ini, dalam teorinya, adalah keberadaan tanpa sudut, tanpa ujung, dan tanpa batas. Karena tidak ada ruang di luar alam semesta, kita tidak bisa menggunakan acuan eksternal untuk mengukurnya. Semua pengukuran yang kita lakukan hanyalah sebatas apa yang dapat dicapai oleh indera dan teknologi kita di dalam dimensi ketiga. Dimensi lain mungkin memiliki cara mengukur keberadaan mereka, tetapi bagi kita yang berada di dimensi ini, konsep pengukuran ruang hanya berlaku dalam kerangka dimensi kita. Alam semesta tidak memiliki angka atau skala yang bisa dipakai untuk menjelaskan keberadaannya secara penuh. Tidak ada sudut atau titik tengah. Sekarang bayangkan kubus yang tak terbatas ini. Ketika kamu berdiri di salah satu sudut, kamu mungkin berpikir itu adalah ujung. Tapi dalam teori ini, tidak ada ujung, tidak ada pusat, tidak ada sudut. Semua titik di dalam alam semesta adalah setara. Jika kita mencoba mencari pusat alam semesta, kita akan selalu gagal karena tidak ada pusat absolut. Semua lokasi memiliki nilai yang sama, tidak ada yang lebih signifikan dari yang lain. Hal ini juga berarti bahwa tidak ada hierarki spasial di dalam keberadaan ini. Konsep ini menantang gagasan manusia yang selalu ingin menemukan pusat gravitasi, pusat kekuatan, atau pusat kendali. Alam semesta tidak mengutamakan satu titik di atas yang lain. Setiap bagian dari keberadaannya adalah sama penting dan sama tak terukur. Penjelajah realita, semua dimensi berada di tempat yang sama, tetapi terpisah oleh lapisan realitasnya. Tidak ada giliran eksistensi di antara mereka. Tidak ada batas di luar alam semesta. Tidak ada tepi. Tidak ada pusat. Semua ini menunjukkan bahwa alam semesta bukanlah sesuatu yang sederhana untuk dipahami, melainkan sebuah misteri yang terus menantang logika dan persepsi kita. Jika kamu merasa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa dijelaskan oleh akal manusia, mungkin itu adalah alam semesta yang berbicara kepadamu, meminta untuk dijelajahi lebih dalam. Jangan berhenti di sini. Tekan tombol subscribe dan mari kita lanjutkan perjalanan ke konsep terakhir dari hierarki dimensi, di mana rahasia terbesar mungkin menunggumu.